Saudara, ratapan dari Rahel ini adalah sebenarnya sebuah nubuat yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia, saudara. Satu nubuat akan ada pemulihan yang akan Tuhan kerjakan bagi Israel. Tetapi kondisi yang terjadi dalam kehidupan umat Israel itulah yang menjadi satu hal di mana kebobrokan manusia atas dosa, kejahatan, kehancuran, dan itu membawa umat Israel ada dalam masa-masa pembuangan. Dan itulah masa di mana situasi yang paling terjatuh dalam titik nadir dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka merasakan tidak ada lagi pengharapan, mereka ada di dalam kegelapan, saudara. Nah, saudara, hari ini tema kita adalah When Hope Runs Out. Hari ini kita berbicara, kalau minggu lalu mungkin firman Tuhan berbicara tentang begitu banyak pemimpin-pemimpin yang mereka hidupnya ada dalam kegelapan. Hari ini saya juga ingin menyatakan bahwa kita akan berbicara tentang begitu banyak umat Tuhan juga hidup di dalam kegelapan. Itulah sebabnya sebelum kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami memohonkan kepadamu kiranya Engkau yang berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Agar setiap kebenaran yang disampaikan menjadi berkat bagi setiap kami. Bahkan setiap kami yang hadir di tengah-tengah ibadah di Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak disapa oleh kebenaran firman-Mu. Setiap kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan, mengalami sapaan firman-Mu, dan mengalami berkat melalui kebenaran yang kami sama-sama renungkan ini. Karena itu kami juga memohon hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada. Tuhan, Kau pakai menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami yang hadir dalam ibadah ini. Baik yang menyampaikan maupun juga yang mendengarkan. Biarlah setiap kami tunduk kepada kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami bukan sekedar menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan yang hidupnya benar-benar menjalani kehidupan yang seturut dengan apa yang menjadi panggilan kami sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Berbicara pada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik saudara, kita akan melihat 3 bagian dari kebenaran firman Tuhan. Dari Yohanes pasal yang pertama, hanya 3 ayat yang akan kita sama-sama baca, saudara. Yang pertama adalah Yohanes pertama, ayat yang kelima, dan kemudian ayat yang ke-9 dan ayat ke-12. 3 ayat ini sudah saya tampilkan dalam slide. Saya rindu setiap kita dapat membaca ketiga ayat ini bersama-sama, saudara. Baik ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, tidak ada siang di satu kampung yang disebut dengan Kampung Tokong di Jakarta, saudara. Sebuah kampung perkampungan kumuh karena berada di tepi rel kereta api dan itu menjadi satu sorotan media dan kemudian menjadi viral, saudara. Karena apa? Kemudian diviralkan oleh CNN Indonesia, detik.com, saudara. Bahkan diliput, saudara juga dapat menyaksikannya lewat tayangan-tayangan di YouTube, saudara. Dan inilah yang terjadi, saudara. Padatnya bangunan yang ada di dalam perkampungan itu, sempitnya gang itu, saudara, gitu ya. Yang membuat pada akhirnya kampung ini hampir-hampir tidak terpapar oleh sinar matahari, saudara. Saudara membayangkan di sana gitu ya, bagaimana kehidupan orang-orang yang dalam keseharian mereka yang mungkin mereka ada di rumah-rumah itu, mereka tidak pernah merasakan sinar matahari, saudara. Dan detik.com bahkan menuliskan demikian. Bagi warga kampung Tongkol, mereka tidak punya pilihan lain untuk tinggal di rumah yang tak tersentuh matahari itu. Sebab sebagian warga yang tinggal di kampung ini kesulitan mencari hunian yang layak karena terbentur ekonomi. Saudara perhatikan statement ini, saudara. Mereka dikatakan tidak punya pilihan lain. Mereka tidak berdaya, gitu ya. Mereka tidak ada option lain, mereka tidak berdaya, mereka tidak ada pengharapan, dan mereka harus tetap tinggal di dalam sebuah kampung yang penuh dengan kegelapan itu, saudara. Saudara, kalau kita berbicara tentang masalah gelap atau kegelapan, maka di dalam perspektif Alkitab, saudara, maka kata gelap atau kegelapan itu
Secara konsisten Alkitab itu seringkali menjadikan metafora dari apa? Kehidupan setiap kita sebagai manusia itu yang hidup dalam dosa. Setiap kita yang ada dalam kehidupan yang dengan penuh dengan kejahatan, kebutaan rohani, kehidupan yang tanpa Allah, tanpa pengharapan, saudara. Dan situlah kita juga diingatkan satu perkataan dari Nabi Yesaya. Nabi Yesaya sendiri pernah menyebutkan akan keberadaan umat Israel sendiri, umat pilihan Allah sendiri. Mereka adalah umat yang juga hidup dalam tanpa pengharapan itu. Sebab umat Israel itu dikatakan sebagai bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Saudara memikirkan hal ini? Bagaimana kita berjalan di dalam kegelapan? Kita bukan berjalan dalam kondisi remang-remang, tetapi kita berjalan di dalam kegelapan, saudara. Saudara, kalau ruangan ini tiba-tiba lampunya mati semuanya gitu ya. Seringkali terjadi, saudara ya. Dan kemudian saudara mulai panik gitu. Dan saudara, refleks saudara biasanya adalah mengambil handphone saudara sendiri gitu ya. Tek, ambil di sebelah kanan saudara ya. Tetapi rupanya handphone saudara mereknya Odo saudara. Handphone tetangga mereknya iPhone 17. Tetapi karena gelap saudara ya, jadi tangan tuh kerabanya iPhone 17 gitu ya. Jadi saudara ambil itu. Nah kira-kira itu yang terjadi saudara. Itulah gambaran kalau orang itu ada dalam kegelapan. Gak bisa lagi membedakan, mau ambil sesuatu. Dia pikir ini punya aku, tetapi punya orang lain. Otot-ototan gak bisa, karena masing-masing gelap saudara. Saudara tahu kan handphone Cina dan handphone dari Amerika modelnya kadang-kadang 100% mirip sekali saudara. Dan kita tidak bisa membedakan itu di dalam kegelapan saudara. Maka itulah gambaran orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam dosa, mereka hidup dalam kejahatan, mereka hidup dalam kehidupan yang tanpa Allah dan tanpa pengharapan itu saudara. Demikian juga itulah kehidupan orang Israel. Ketika Nabi Yesaya katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang berjalan dalam kegelapan. Oleh karena ketidakpercayaan mereka, oleh karena kejahatan mereka yang melawan Allah, mereka menentang nabi-nabi Allah. Ketika menyampaikan begitu banyak peringatan-peringatan kepada orang-orang Israel itu. Tetapi mereka tidak mengindahkan perkataan firman Tuhan. Saudara, kalau kemudian kita berbicara tentang gelap dan kegelapan itu menjadi satu metafora kejahatan dan dosa, maka tentu saja ada lawan dari gelap dan kegelapan. Dan lawan dari gelap dan kegelapan itu tentu saja adalah terang, saudara. Nah saudara, terang itu menjadi sebuah metafora yang digambarkan dari Alkitab itu adalah kehidupan orang yang benar, saudara. Hidup yang benar itu selalu digambarkan dalam satu metafora terang. Ya. Dan bahkan Alkitab juga memakainya untuk menunjuk jati diri Allah sebagai terang yang sejati. Dan yang menarik kemudian Yohanes dalam Injilnya ketika dia menulis dalam pasal yang pertama, Yohanes menunjuk jati diri Yesus Kristus yang hadir ke dalam dunia ini sebagai apa? Sebagai terang yang menghalau kegelapan dunia, saudara. Nah saudara, sebagaimana ilustrasi dari kampung Tongkol yang telah saya sampaikan tadi saudara. Mereka bukannya orang-orang yang benar-benar hidupnya dalam kegelapan saudara. Tadi saudara juga mungkin memperhatikan ada lampu-lampu listrik yang menyala. Artinya mereka itu tidak mendapatkan terang yang sebenarnya. Tetapi mereka kemudian mulai mencari alternatif yang lain. Mereka mencari pengganti dari terang itu dengan cara apa? Terang dari lampu listrik saudara. Tentu saja itu menjadi satu hal yang seringkali kita lakukan, bukan? Tetapi saya memikirkan bahwa ini adalah sebuah gambaran juga dalam kehidupan manusia sebenarnya. Ketika manusia itu ada gitu ya, di dalam kegelapan dosa, ketika manusia ada dalam kebutaan rohani itu, saudara, seringkali manusia tidak mencari terang yang sejati. Justru manusia mencari terang-terang yang lain. Mereka mencari alternatif terang-terang yang palsu, saudara. Dan mereka berusaha ingin menggantikan terang yang palsu itu untuk menggantikan terang yang sejati itu bagi mereka. Dan itulah Yesaya juga kejam ketika Yesaya kemudian mengatakan demikian saudara. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Saudara, itulah kehidupan orang yang ada dalam kegelapan.
Mereka berusaha mencari cara, solusi mungkin dalam kehidupan mereka. Tapi mereka tidak mencarinya di dalam terang yang sejati. Mereka mencari dalam terang-terang palsu. Terang-terang yang mereka pikir inilah jalan keluar buat hidupku. Dan itu juga menjadi sebuah kecaman dari Yesaya kepada umat Israel pada masa itu. Seluruh umat gitu ya, tidak lagi menghormati Tuhan. Mereka hidup di dalam kehidupan yang benar-benar bobrok di hadapan Tuhan. Bahkan mereka menggantikan penyembahan kepada Yahweh itu dengan mereka mulai menyembah para Baal-Baal dari orang-orang Filistin, saudara. Dan itu yang mereka pikirkan. Mereka mencari terang-terang yang lain. Ketika mereka kemudian dengan berani mereka menyembah Baal di bait suci, saudara. Saudara, itulah yang seringkali dilakukan oleh orang-orang dalam dunia ini. Mereka itu melakukan sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah satu perbuatan yang baik bagi mereka, saudara. Umat Israel demikian juga, saudara. Ketika mereka mungkin menyembah Baal, mereka mungkin merasa bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan yang sudah terpuruk. Mereka perlu menambahkan ilah-ilah yang lain untuk menolong mereka untuk bangkit. Dan mereka mungkin memikirkan tentang satu pemujaan berhala Baal itu menjadi satu cara agar mereka bisa bangkit dari keterpurukan itu. Dan mereka menyembah Baal itu. Mereka mencari cara ini, mencari cara itu. Sama seperti begitu banyak orang pada masa kini. Meskipun kita adalah orang-orang yang Kristen, orang yang percaya gitu ya. Di tengah-tengah kekalutan hidup, di tengah-tengah kehidupan kita yang kemudian kita mengalami masalah kesehatan gitu ya. Ketika kemudian kita tidak pada satu jalur yang tepat, ada orang-orang yang mulai menawarkan alternatif-alternatif gitu ya. Ditambahkan dong gitu ya. Mau enggak air suci ini, air suci itu, ya kan? Saudara, itu tawaran-tawaran yang kemudian kadang-kadang menggelitik setiap kita. Dan kemudian kalau kita benar-benar ya, tidak ada dalam terang itu, mungkin kita bisa terjatuh di sana. Saudara, bahkan tawaran itu bisa diberikan kepada saya, saudara-saudara pendeta. Ya. Orang itu tahu saya pendeta, dia bilang, Pak Pendeta katanya ya. Pak Pendeta mau enggak? Gitu ya. Memang sopan sih nanyanya itu ya. Gitu ya. Gitu ya. Ada air suci gitu ya, dari tempat yang depannya V gitu ya. Gitu ya, tempat ibadah V gitu. Aduh itu ya, saya kemudian merasa luar biasa ini orang itu ya. Tetapi di tengah-tengah segala hal yang ada tentu saja itu sebuah godaan iman bagi setiap kita. Dan ketika seseorang itu tidak berada dalam terang, ada dalam kegelapan, saudara, maka pada akhirnya apa yang terjadi? Maka mungkin mereka menganggap bahwa pilihan-pilihan air suci itu menjadi satu pilihan yang tepat bagi mereka, bagi kesembuhan, bagi pemulihan kehidupan ekonomi mereka, bagi segala hal yang menjadi persoalan dalam kehidupan pribadi mereka, saudara. Artinya pikiran mereka itu penuh dengan keduniawian, dan itu menyebabkan mereka benar menciptakan standar-standar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena mereka pikir inilah standar yang paling benar. Ini tindakan yang paling benar yang harus aku lakukan. Dan mereka bersandar kepada terang-terang yang palsu itu. Itulah sebabnya mereka tidak hanya mengabaikan perbuatan dosa mereka sebenarnya. Tetapi memandang perilaku dosa itu sebagai hal yang baik. Saudara sempat melihat ironi ini, saudara. Mereka bukan sekedar mengabaikan dosa mereka, tetapi malah memandang perilaku dosa mereka, ini yang baik yang aku lakukan. Dan mereka berpikir kalau terang-terang palsu yang mereka ciptakan itu adalah terang yang sesungguhnya, yang bisa menjadi solusi bagi kehidupan mereka yang ada dalam kegelapan. Saudara, ketika dunia itu penuh dengan kegelapan, ketika dunia itu penuh dengan kebobrokan dosa, saudara. Ada begitu banyak orang-orang hidup dalam kebutaan rohani. Apakah dalam kondisi yang seperti ini kemudian Allah tetap tinggal diam dan kemudian menantikan kehancuran kita sebagai umatnya, saudara? Tentu saja tidak. Karena kemudian kalau kita bisa melihat apa yang Allah lakukan kepada umat Israel, maka perkataan Nabi Yesaya tidak berhenti kepada bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Tidak berakhir di sana, saudara. Tetapi kemudian dilanjutkan, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Terang yang sejati itu perlu dinyatakan oleh Allah
Agar apa? Agar umat Allah sadar bahwa mereka selama ini telah salah jalan. Agar setiap umat Allah sadar bahwa mereka telah berlaku serong di hadapan Tuhan. Dan mereka telah menyimpang jauh dari hadapan Tuhan. Dan Allah selalu memiliki hati yang rindu agar setiap umatnya kembali kepada kebenaran yang sejati itu. Nah saudara, hari ini kita mau berbicara tentang terang yang sesungguhnya itu saudara. Terang saudara. Kalau kita berbicara tentang terang yang sejati itu, maka ada dua kebenaran yang penting yang bisa kita bawa pulang pada pagi hari ini. Menjadi satu hal yang terus dapat kita renungkan dalam kehidupan setiap kita akan kebenaran, akan terang itu. Maka saudara, yang pertama, kita perlu mengingat bahwa terang sejati tidak dikalahkan oleh kegelapan. Melainkan menyingkapkan kegelapan. Saudara, kalau saudara memperhatikan khotbah dari Pendeta Andreas Himawan beberapa bulan yang lalu, saudara. Kalau saudara masih ingat gitu ya. Pendeta Andreas Himawan itu sempat mention ada satu slogan yang sangat terkenal di Indonesia. Itu slogan untuk R.A. Kartini. Dan slogan itu adalah habis gelap terbitlah terang, saudara. Ya, itu saja kita sangat kenal dengan slogan ini. Jadi tidak pernah mempermasalahkan slogan ini, tetapi ketika kemudian kita mulai mencermati dan kemudian menilai secara teologis, maka statement ini adalah sebuah statement yang salah, saudara. Habis gelap terbitlah terang. Ada satu slogan atau statement secara teologis adalah statement yang salah, saudara. Bagaimana mungkin terang itu baru datang ketika kegelapan itu pergi? Tidak bisa, saudara. Justru terang itulah yang mengusir kegelapan. Bukannya dia baru datang ketika sang gelap itu pergi. Saya membayangkan ini bukan seperti orang kayak lagi pindahan kos, saudara, gitu ya. Orang lama gitu ya, kalau sudah baru pergi, nah barulah datang orang baru memasuki kos yang baru gitu ya. Seperti begitu, tidak, saudara. Tetapi dia satu gambaran justru ketika kegelapan itu menguasai dan ketika terang itu datang, justru terang itulah yang kemudian melenyapkan, mengusir kegelapan, saudara. Jadi bukannya gelap itu pergi dulu, baru terangnya baru datang, saudara. Tidak demikian, saudara. Karena ada kegelapan itu, maka terang perlu hadir agar kegelapan itu dapat diusir. Dan itu sejalan dengan apa dikatakan Nabi oleh Yohanes, saudara, di ayat yang kelima. Ketika dikatakan bahwa terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, kegelapan itu hadir karena apa? Karena ketiadaan terang sebenarnya. Karena apa, saudara? Karena gelap itu bukan eksistensi. Gelap itu bukan sebuah keberadaan. Karena hanya terang yang merupakan eksistensi atau keberadaan. Jadi gelap ada karena terang tidak ada. Dan situlah kemudian kita terus diingatkan bahwa kegelapan itu bukan sesuatu yang menakutkan sebenarnya. Karena kegelapan itu dikalahkan sebenarnya oleh terang itu. Nah saudara, Agustinus, Bapak Gereja juga menggunakan istilah ini, saudara. Dia menggunakan istilah terang gelap ini kemudian untuk menjelaskan tentang apa? Tentang evil dan goodness. Tentang kejahatan dan kebaikan. Dan dia katakan bahwa evil atau kejahatan itu bukan sebuah keberadaan. Tetapi karena ketidakberadaan dari goodness sana, saudara. Maka sangat tepat jika kita kemudian menerjemahkan bahwa kegelapan itu memang menjadi satu simbol dari dosa. Simbol dari perbuatan-perbuatan jahat. Dan ketika terang itu datang, maka terang itu kemudian menyingkapkan pada setiap kita. Mana yang good, mana yang evil itu. Bagi setiap kita. Tanpa terang itu datang, setiap orang tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang berdosa. Mereka tidak lagi bisa membedakan. Seluruh perbuatan mereka adalah perbuatan kegelapan. Seluruh perbuatan mereka adalah perbuatan di dalam dosa dan di dalam kejahatan. Tapi menjadi pertanyaan kita berikutnya adalah apa yang terjadi jika terang itu tidak datang? Apa yang terjadi, saudara? Maka sebenarnya yang terjadi adalah kalau memang benar-benar soal seandainya, saya katakan seandainya, ya, terang itu tidak datang dan tidak mau datang, maka sebenarnya setiap orang yang ada dalam kegelapan itu akan menjalani kehidupan moralitas mereka masing-masing dan menganggap
apa yang dilakukan itu benar menurut dirinya sendiri. Dan itu menjadi satu hal yang benar-benar bobrok di hadapan Tuhan. Karena setiap apa yang dilakukan adalah sesuatu hal di mana dia menganggap ini standarku, ini standarku, ini standarku. Dan mereka tidak lagi memiliki satu standar yang mutlak, standar yang baik, standar yang benar, yang mutlak itu. Dan mereka menganggap bahwa apa yang menjadi pemikiran mereka dan standar-standar mereka adalah standar yang benar menurut pemikiran mereka. Bahkan mereka tidak pernah sadar, saudara, bahwa perbuatan-perbuatan baik sekalipun ketika mereka ada dalam kegelapan itu. Bahkan ketika mereka menolong dari sisi kemanusiaan sekalipun, itu adalah sebuah tindakan yang sebenarnya berdosa dan tercela di mata Allah. Wow, saudara, itu menjadi satu hal yang kemudian membuat kita diingatkan gitu ya. Kadang-kadang kita merasa kalau kita mulai flashback dalam kehidupan setiap kita merasa banyak hal kita melakukan sepertinya benar gitu kan. Aku benar kok, aku nyumbang ini, aku melakukan itu. Dan kemudian kalau benar-benar kita flashback dan benar-benar kita diberikan kemurnian hati. Terkadang apa yang kita lakukan itu adalah satu hal, kalau bukan pencitraan diri lah, kemudian malulah ketahuan kalau nggak nyumbang, bisa gitu kan. Bla 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 dan sebagainya. Ternyata saudara gitu ya, ada begitu banyak motif di balik semua kebaikan-kebaikan hati manusia itu. Ya bahkan mungkin orang lain katakan, aduh orangnya sangat baik hati, orangnya suka menderma, orangnya suka menolong dan sebagainya. Padahal seringkali mungkin yang kita lakukan adalah satu hal yang tidak berpusat kepada Tuhan. Yang tidak hadir di dalam terang itu saudara. Dan itu di mata Allah sesuatu yang menjijikan di mata Allah. Itu sebabnya kita perlu memperhatikan kehidupan setiap kita, saudara. Kita perlu menilai gitu ya, mengevaluasi hati kita, tindakan-tindakan kita. Bahkan tindakan-tindakan yang kita pikir itu satu hal yang baik. Saudara, jangan pikir di mata Tuhan itu baik, saudara. Saudara, jujur saya kurang mengenal seorang yang bernama almarhum Charlie Kirk, saudara ya. Dia memang tewas dibunuh ketika mengadakan pidato di Universitas Utah Valley pada 10 September 2025 lalu, saudara. Terlepas dari perannya sebagai seorang politikus sayap kanan pendukung Presiden Donald Trump, saudara. Saya mau tidak berbicara tentang hal itu. Tetapi yang saya ingin lihat di sini adalah ketika dia ditembak mati dan kemudian mulai viral gitu ya. Beberapa short dari Charlie ini ketika dia berdebat atau berdiskusi dengan banyak anak-anak muda, maka saya menemukan bahwa apa yang dilakukan oleh Charlie ini adalah satu hal yang benar-benar dia hidup dalam kebenaran itu, saudara. Terlepas dari apa yang menjadi preferensi politiknya, saudara ya. Saya tidak melihat dari segi politiknya, tetapi saya mau melihat dari segi imannya, saudara. Bagaimana Charlie itu kemudian ketika berdiskusi dengan anak-anak muda di Amerika Serikat, saudara tahu apa yang dilakukan. Dia dengan berani, dia berbicara kepada anak-anak, terutama kepada kaum LGBT atau para pendukung LGBT. Saudara. Dia tetap konsisten ya, dalam setiap apa yang dia katakan itu. Dia katakan bahwa desain Allah akan diri manusia sebagai gambar dan rupa Allah itu bahwa Allah hanya menciptakan dua gender, laki-laki dan perempuan. Dan itu menjadi satu hal di mana kebenaran itu diungkapkan bagi setiap orang yang bertanya dan berdiskusi kepada Charlie, saudara. Kan itu kebenaran firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Apakah setelah tanya jawab itu dan diskusi itu kemudian para anak-anak muda yang LGBT itu atau pendukung LGBT itu kemudian merasa bersalah dan bertobat kembali kepada Tuhan? Saudara, saya tidak tahu. Mungkin ada yang bertobat, saudara. Tetapi yang saya tahu dalam setiap video-video yang ditayangkan itu, sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang kemudian dia marah besar gitu ya, kepada Charlie itu. Dia kemudian menyalahkan Charlie dan kemudian dengan segala tindakan-tindakannya kemudian mulai mencaci maki dan sebagainya, saudara. Dan saya mau katakan bahwa inilah tipikal dari orang-orang yang mereka tidak tahu bahwa mereka ada dalam kegelapan itu. Inilah tipikal, saudara. Orang-orang yang merasa diri bahwa dirinya benar. Inilah tipikal dari orang-orang yang merasa bahwa apa yang dilakukan selama ini tidak ada masalah. Dengan kehidupannya sebagai seorang LGBT misalnya. Dan itu menjadi satu hal yang benar-benar
membuat setiap kita itu saja tidak habis berpikir dengan hal ini. Bagaimana mungkin ketika mereka merasa diri merasa benar, ketika mereka merasa aku kan juga ke gereja, aku juga menyembah Tuhan. Tapi bagaimana dengan perilaku LGBT-mu yang kau lakukan secara aktif itu? Saudara, itu menjadi satu hal di mana kita perlu aware akan hal ini. Karena kehidupan anak-anak muda juga pada masa kini mereka juga ada. Bisa terjerumus dalam kehidupan kehancuran diri. Oleh karena ada kegelapan dosa. Tetapi mereka masih berpikir mereka baik-baik saja dalam kehidupan mereka. Dan kondisi inilah juga menyadarkan setiap kita, setiap orang saudara. Bahkan orang berdosa sekalipun bisa merasa hidupnya benar saudara. Mereka merasa mereka ada hidup dalam terang mereka. Tetapi terang yang mereka ciptakan masing-masing. Terang-terang palsu, terang imitasi yang mereka ciptakan itu. Padahal mereka mungkin adalah orang-orang yang sebenarnya tidak pernah tinggal di dalam terang yang sejati. Dan bukankah itu juga yang terjadi dalam orang-orang yang ada dalam perkampungan di kampung Tongkol itu. Mereka setiap hari hanyalah hidup dalam terang lampu listrik. Dan mungkin mereka berpikir lampu listrik sudah cukup seperti terang yang sejati itu. Tidak saudara, mereka telah menggantikan terang yang sesungguhnya itu dengan terang-terang yang palsu. Mereka pada akhirnya ketika mereka menggantikan semuanya itu, mereka mulai merasakan hidup nyaman dengan terang-terang palsu yang mereka kemudian jalani itu. Dari kesehari, bulan, tahun, dan mereka merasa I'm fine, aku nyaman, aku tidak ada masalah dengan hal ini. Kenapa kau meributkan tentang hal itu? Mengapa kau menganggap aku salah? Mengapa kau menganggap aku melakukan tindakan yang berdosa di hadapan Tuhan? Itulah sebabnya hari ini kita perlu memegang satu hal. Terang yang sejati itu akan menyingkapkan sifat asli manusia. Terang yang sejati itu akan menyingkapkan semua bentuk kepalsuan, bahkan penyamaran akibat kebobrokan dosa. Yang seolah kita tampilkan baik itu. Dan selama terang itu tidak datang, maka orang yang tidak diterangi tidak bisa tahu keberadaannya, bahwa dia sebenarnya bobrok di mata Tuhan. Maka ini ada sebuah kebenaran penting yang perlu kita pegang, bahwa kegelapan itu tidak akan pernah menang atas terang. Karena gelap itu ada ketika terang itu tidak lagi bercahaya. Dan inilah realita yang sedang diungkapkan oleh Yohanes di sini. Dan ini jadi sebuah berita Injil yang harus kita pegang dan kita bawa pulang pada hari ini. Ketika Yesus Kristus hadir dalam dunia, kehadirannya itu menjadi terang yang menghalau kegelapan. Dan Yesus hadir itu menyingkapkan betapa bobroknya kita dan betapa kita membutuhkan anugerahnya yang mengampuni dan membasuh setiap kita. Saudara, tanpa terang Kristus yang hadir dalam kehidupan setiap kita, ingatlah, kita adalah orang-orang yang masih dalam kegelapan. Kita adalah orang-orang yang masih menganggap diri kita yang paling benar. Dan kita adalah orang-orang yang pada akhirnya perlahan-lahan hidup dalam kehancuran oleh karena kebutaan rohani kita. Karena kita tidak pernah tahu kebenaran yang sejati itu, saudara. Saudara, poin yang kedua yang perlu kita bawa pulang dan kita perlu renungkan dalam kehidupan setiap kita berbicara tentang masalah terang, saudara. Maka sebenarnya setiap orang percaya dipanggil menjadi reflektor terang yang sejati sebenarnya. Saudara, di ayat yang ke-9, Yohanes dengan tegas mengatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saudara perhatikan, dikatakan bahwa terang yang sesungguhnya itu sedang datang ke dalam dunia. Artinya saudara, di sini terang sedang ingin mendeklarasikan bahwa dia adalah pribadi terang yang telah menang atas kegelapan. Nah, itu sebabnya kalau memang terang itu telah menang atas kegelapan, maka kebenaran menang atas dosa, saudara. Maka kebenaran itu adalah bukan satu utopia, bukan menjadi sebuah angan-angan, bukan menjadi satu hal yang gak mungkin lah yang seringkali kita katakan dalam kehidupan setiap kita. Tetapi sebuah keniscayaan, kepastian yang bisa kita pegang ketika kita menjalani hidup di tengah-tengah bahkan dunia yang bobrok ini. Saudara, kita perlu diingatkan akan hal ini. Terang itu telah datang. Terang itu telah mengalahkan kegelapan.
Artinya kebenaran itu telah mengalahkan kejahatan dan dosa. Dan kalau kebenaran telah mengalahkan setiap kejahatan dan dosa, maka kebenaran itu sebenarnya memerintah atas kehidupan dalam dunia ini, saudara. Dan itulah sebabnya Yohanes kemudian melanjutkan di ayat ke-12. Semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi apa? Anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, kemudian kita bisa melihat bukan hanya terang itu datang dan kemudian menghalau kegelapan. Bukan hanya terang itu datang dan memberikan kebenaran bagi dunia ini supaya mereka dapat dicelikan. Tapi bagi orang-orang yang sudah dicelikan mata rohani mereka, pada akhirnya mereka dipanggil sebagai apa? Sebagai anak-anak Allah, saudara. Anak-anak adalah pribadi-pribadi yang mencerminkan siapa Allah Bapa kita di sorga. Perilaku kita adalah perilaku yang seharusnya sama sebagaimana apa yang dilakukan oleh Allah Bapa di sorga. Dengan kata lain, saudara, panggilan kita itu sebenarnya adalah sebagai seorang reflektor terang yang sejati itu. Memang, saudara, kita memang hidup di tengah-tengah dunia yang masih suka dengan kegelapan dosa. Dengan segala pemikiran duniawinya yang gelap. Namun bukan berarti kita tidak bisa menunjukkan kebenaran dan terang itu bagi dunia yang gelap. Justru ketika Tuhan Yesus kemudian menyatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Yesus juga katakan kepada para murid dan kepada setiap kita orang percaya. Kita adalah terang dunia. Kita dituntun oleh terang yang sejati itu. Terang Kristus itu untuk apa? Berjalan di dalam kebenaran sang terang itu. Dan kemudian meneruskan terang Kristus itu ke sekitar kita. Di tengah-tengah sekitar kita yang ada dalam kegelapan dosa. Saudara, kisah dari Saulus adalah satu kisah yang akan kita amini. Satu kisah yang pasti ya, mengubah kehidupan seseorang ketika mengalami perjumpaan dengan sang terang itu. Saudara, kisah Saulus itu adalah satu kisah di mana Saulus adalah seorang Farisi, saudara. Saulus adalah seorang Farisi yang merasa hidup keagamanya oke-oke saja. Dia merasa dirinya benar. Maka saya katakan bahwa Saulus adalah seperti orang yang si paling benar, saudara. Si orang yang paling menganggap dirinya paling benar. Padahal yang apa yang dilakukan itu berdosa di hadapan Tuhan. Dan keyakinan akan bahwa dirinya benar itulah yang membawa dia kemudian menganiaya orang-orang Kristen dan bahkan juga menyeret orang-orang Kristen itu kalau perlu itu ya, mereka kembali kepada iman Yudaisme. Bahkan tidak segan-segan orang-orang Kristen dibunuh. Dan hari itu dalam perjalanannya menuju ke Damsik, Saulus pun juga ingin mengejar orang-orang Kristen yang sedang lari menuju ke Damsik. Tetapi di tengah-tengah dalam perjalanan menuju ke Damsik itulah Saulus berjumpa dengan siapa? Sang terang yang menyilaukan matanya. Dia berjumpa dengan Yesus Kristus, sang terang yang sesungguhnya itu. Dan perjumpaan dengan sang Kristus yang mengubah hidupnya itulah yang membawa dirinya kemudian mengalami perubahan dari seorang Saulus menjadi seorang Paulus. Dia mengalami perubahan dari seorang yang sombong, seseorang yang merasa diri si paling benar, menjadi orang yang pada akhirnya dia bisa berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Dia bisa katakan demikian. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Saudara tahu apa yang terjadi dalam perubahan hidup seorang Saulus atau Paulus ini, saudara? Dulu dia menjadi seorang yang merasa, akulah si paling benar. Akulah si paling hebat. Akulah yang orang yang paling ngerti Taurat Tuhan. Akulah yang paling ngerti mana yang harusnya benar itu. Tetapi perjumpaan dengan terang yang menyilaukan itu. Berjumpaan dengan Yesus Kristus itu. Membawa perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Bahkan dia bisa katakan oleh perkataan ini. Dia katakan di antara orang-orang yang diselamatkan dan orang yang berdosa itu. Di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saudara, satu realita yang kemudian menjelikan mata setiap kita. Kehidupan kita itu sebagai manusia itu makin lama makin hebat, saudara.
Bahkan beberapa waktu yang lalu, ya, salah satu jemaat itu pernah ngomong sama saya itu ya, Muse ya dalam beberapa puluh tahun kemudian ya maka akan muncul manusia-manusia super katanya. Saya nggak tahu informasinya dari mana, tapi dia merasa bahwa ke depan akan ada manusia-manusia super. Jadi bukan cuma manusia yang hebat, manusia yang super gitu ya. Manusia yang pinter, luar biasa. Tetapi sayangnya saudara, kalau saudara melihat setiap kepintaran, setiap kecanggihan, setiap kehebatan manusia itu, bahkan ketika manusia bisa menciptakan teknologi-teknologi yang luar biasa, saudara perhatikan, membuat manusia pada akhirnya menjadi tidak takut akan Tuhan, saudara. Karena apa? Karena mereka pada akhirnya menciptakan dirinya sendiri sebagai pribadi yang diagungkan. Menciptakan dirinya dan segala kemampuan yang dia miliki. Dan mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja. Justru dengan makin canggihnya teknologi, makin hebatnya manusia menciptakan teknologi-teknologi. Termasuk juga teknologi digital pada masa kini, saudara. Maka yang terjadi adalah bukannya manusia semakin sejahtera. Bukannya manusia menjadi lebih baik, saudara. Tetapi manusia makin bobrok dalam dunia ini. Kalau saudara melihat bahwa begitu banyak kejahatan-kejahatan meningkat seiring dengan kemajuan teknologi digital. Teknologi-teknologi AI, saudara. Dipakai yang seharusnya menjadi satu hal yang bisa membawa kebaikan bagi manusia. Justru lebih banyak dipakai untuk hal-hal yang kemudian menipu manusia, menipu orang lain, ya, menghancurkan orang lain. Dan itu menjadi satu hal di mana itulah kebobrokan manusia. Artinya semakin hebat manusia, saudara jangan pikir semakin hebat manusia itu kehidupan lebih baik. Semakin hebat manusia, semakin bobrok kehidupan manusia. Saudara perlu mengingat apa yang terjadi pada masa zaman abad pencerahan, saudara. Di abad pencerahan, saudara, ketika mesin-mesin industri mulai ada, saudara ya. Mulai pembangunan dengan mesin-mesin dan kemudian mereka mulai tahu bagaimana menciptakan lewat mesin apa yang terjadi. Apa yang diciptakan oleh manusia. Manusia menciptakan kemudian pistol, ya kan, senapan, menciptakan segala hal yang dipakai untuk hal-hal berperang satu dengan yang lainnya. Semakin manusia pinter bisa membuat atau menciptakan sesuatu hal, saudara, hasil akhirnya adalah manusia memakainya menjadi satu alat untuk kejahatan. Karena apa? Karena mereka ada dalam kegelapan. Demikian juga pada masa sekarang, saudara, kecanggihan AI itu, tuh ya. Maka seringkali ada ilustrasi-ilustrasi kalau sudah sering lihat di Instagram yang seringkali mungkin keluar masuk ya di Instagram saudara ya. Ada seseorang yang menelpon anaknya, dikatakan ini mama, gitu kan ya. Padahal mamanya ada di sebelahnya dia, gitu. Tapi suaranya persis sama kayak mamanya, bener-bener gitu ya. Jadi bener-bener mirip, tidak ada perubahan ya. Karena apa? Kecanggihan AI, saudara. Dan kita perlu berhati-hati di sana. Atau mungkin juga ke depan mungkin kita melihat mungkin ada suara anak-anak kita yang tiba-tiba nelpon ya. Mama, ya, saya kecelakaan, gitu ya, harus masuk rumah sakit, minta ditransfer dulu ya berapa puluh juta supaya bisa dioperasi. Kalau enggak dioperasi, bla 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 dan sebagainya, saudara. Saudara, segala kecanggihan yang diciptakan oleh manusia tidak membuat manusia lebih baik. Justru membawa manusia makin bobrok. Karena apa? Karena memang manusia-manusia yang demikian masih ada dalam kegelapan dosa, saudara. Dan disinilah kemudian kita terus diingatkan, ketika manusia makin bobrok, maka panggilan hidup kita adalah panggilan hidup untuk apa? Untuk menjadi reflektor, terang Kristus. Karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima terang itu. Kita adalah orang-orang yang sudah diterangi oleh terang Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah tahu kebenaran itu apa. Dan kalau kita adalah orang-orang yang sudah tahu standar kebenaran dari Kristus, maka itulah menjadi satu hal di mana kita perlu dengan konsisten. Kita pun juga perlu bawa itu. Untuk membawa setiap sinar-sinar kita itu kepada dunia. Meskipun mungkin sinar-sinar kita adalah satu sinar yang kecil mungkin. Tetapi biarlah kita itu hadir menjadi alat di tangan Tuhan.
untuk menerangi dunia dari kegelapan. Menyadarkan dunia akan kebodohan dan membawa kedamaian sejati itu di tengah-tengah dunia. Saudara, biarlah melalui Advent yang kedua di tahun ini, saudara, kita bisa kembali merenungkan bahwa Kristus terlebih dahulu menerangi kita. Tanpa dia menerangi kita terlebih dahulu, kita adalah orang-orang yang ada dalam kegelapan, yang merasa diri si paling benar, yang dengan standar-standar hidup kita itu kita menganggap bahwa ini yang benar yang aku lakukan, dan kita tidak mau hidupnya berubah. Tetapi kita bersyukur bahwa Kristus sang terang yang ajaib itulah yang menerangi kita terlebih dahulu, yang menghalau kegelapan yang ada dalam hati setiap kita. Dan tugas kita adalah sebagai orang-orang yang sudah menerima terang itu, kita menjadi pembawa terang Kristus itu bagi dunia ini. Karena mereka adalah orang-orang yang juga membutuhkan terang Kristus. Mereka adalah orang-orang yang juga ada dalam kehidupan yang tersesat. Dan mereka membutuhkan terang supaya mereka benar-benar mereka hidup di dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, betapa kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang telah hadir menyatakan terang yang sejati itu lewat Yesus Kristus. Terang-Mu Tuhan menghalau kegelapan. Terang-Mu Tuhan membukakan mata rohani kita, setiap kami Tuhan. Bahwa kami adalah orang-orang yang sebelumnya penuh dengan kebobrokan dosa, kelicikan-kelicikan pikiran, perilaku-perilaku yang menyimpang, dan setiap hal di mana apa yang kami pikir itu benar, ternyata itu benar-benar menyakitkan hati Tuhan. Hari ini kami bersyukur bahwa firman-Mu kembali menyapa setiap kami. Mengingatkan bagi setiap kami kalau kami sudah ada dalam Kristus Yesus. Kami adalah orang-orang yang sebetulnya bukan hanya diselamatkan, tetapi kami adalah orang-orang yang tinggal dalam terang, tinggal dalam kebenaran itu. Dan bila kami benar-benar menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan kami, tetapi kami juga dapat membagikan akan terang-terang kecil kami Tuhan kepada dunia yang juga membutuhkan, karena mereka ada di dalam kegelapan. Tuhan tolong setiap kami. Tuhan mampukan setiap kami untuk mengerjakan bagian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Kristus Tuhan yang hidup kami berdoa.